أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fafasaku fiha wa haqqo 'alaiha al-qawlu fadammarna tatmira. Shadaqallahul adzim. Tentu yang saya hormati pengurus ranting Muhammadiyah Perumahan IKIP Tegal Gondo yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya merasa bangga dan merasa bergembira sekali. Ternyata perumahan IKIP Tegal Gondo ini rantingnya sudah lama berdiri. Saya baru tahu ini. Dan ternyata saya banyak yang kenal ini. Mudah-mudahan silaturahim perdana ini bisa merekatkan ukhuwah Islamiyah kita dan kita bisa bersinergi, berkolaborasi. Ya, saya juga di Lazimi Kota Malang. Nanti apa yang harus kita besarkan di sini? Baik. Mari untuk mengawali silaturahim dan sekaligus kajian kita pada malam hari ini, kita senantiasa terus untuk selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ukhuwah Islamiyah, sehingga kita bisa dipertemukan di majlis yang mulia ini. Kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada, kalau saya mengambil namanya Sam Akeko. Saya di grup namanya itu. Ya. Sudah kenal lama, cuma belum pernah ketemu. Ya. Hanya di grup ya. Ya. Jadi itu perkenalan kita. Jadi nama saya Anas Yusuf, asli dari Bangil, Kabupaten Pasuruan. Cuma sudah lama di Malang sekitar tahun 90-an. 89 sampai 92 di Malang. Kemudian tahun 92 ada panggilan ke Saudi. Bukan kuliah tapi suhul, kerja. Jadi TKI, Pak, tenaga kerja Indonesia. Saya kerja di pabrik emas. Namanya Masnak Dahab ya. Mas, hampir kurang lebih 6 tahun di Jeddah, ya di Jeddah, dan alhamdulillah di sana bisa belajar, bisa ngaji, ketemu dengan Samsi Ali, tokoh Muhammadiyah dari Makassar, dulu di Saudi, kemudian di Amerika, ya Samsi Ali. Itulah yang ngajar saya, yang didik saya di Islamic Foundation hampir 6 tahun. Ya, jadi belajar secara informal tapi dapat ijazah dari Islamic Foundation di sana yang dibiayai oleh Saudi.
Jadi orang-orang Indonesia yang bekerja di sana, yang mukimin di sana, itu kalau ngajinya itu dijemput, Pak. Dijemput, kemudian dikasih fulus, dikasih makanan segala macam, Pak. Bayangkan Saudi waktu itu ya, tahun 90-an. Ini 92 saya ke sana. Jadi betapa sulitnya mencari orang yang mau ngaji. Nah, waktu itu kami di camp di Imaro. Imaro itu kurang lebih 150 orang Indonesia. Mayoritas dari Bangil. Jadi apa istilahnya? Jebol desa, Pak. Anak muda-muda, Pak. Ya, anak muda-muda waktu itu saya keluar dari SMA Negeri Bangil, kerja 3 tahun di Malang, kemudian langsung ke sana. Gara-gara kakak saya di sana kerja kemasan, tahu kemasan ya? Kemasan itu maksudnya tak pakai ini. Ya. Jadi kemasan kemudian ditanya, Dek, kan gak kepingin kula, gak kepingin umroh ambil haji ya? Ya kepingin ya, akhirnya. Alhamdulillah kesimpulannya akhirnya berangkat. Ya. Alhamdulillah di sana bisa ketemu dengan saudara kita dan diajar oleh beberapa kiai ustadz dari Jeddah, termasuk Samsi Ali, itu yang ngader saya, yang didik saya tentang al-Islam dan sebagainya. Baik, kembali ke laptop. Insya Allah kajian kita pada malam hari ini saya ingin menyampaikan, karena ini pembukaan, jadi nggak gaspol gitu isinya. Jadi saya ingin menyampaikan tentang apa sih sebenarnya tugas seorang muslim diciptakan Allah ke muka bumi ini. Roadmap seorang muslim yang benari kayak apa. Ya. Kenapa ini penting? Karena saat ini kita hidup di dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian. Termasuk negara yang kita cintai ini menghadapi persoalan yang begitu rumit. Artinya problematika persoalan keumatan dan kebangsaan benar-benar kita rasakan. Karena di antara salah satu hancurnya sebuah peradaban umat, itu kalau kita kaji lebih dalam, itu ternyata faktor pemimpin itu yang paling utama. Ya, paling utama. Sebagaimana yang saya baca dalam mukadimah tadi, yang terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 16. Allah berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fafasaku fiha fa haqqa 'alaihal qawlu fadamarna tatmira. Dan apabila Allah hendak menghancurkan sebuah Korea, Korea bisa diartikan desa atau komunitas kecil. Kalau kita tarik dalam konteks kekinian, dalam konteks kontemporer saat ini, maka apabila Allah hendak menghancurkan sebuah peradaban, sebuah bangsa, sebuah umat, sebuah masyarakat secara global, maka dipanggilnya namanya mutrofiha. Mau mutrofiha, yaitu orang-orang elit, orang-orang penggede, pejabat. Kalau bahasa Indonesia, kalau bangsa Indonesia ini karena sistem perpolitikannya pakai trias politika yang digagas oleh Montesquieu ya, atau John Locke dan seterusnya, maka yang namanya mutrofia itu ada eksekutif, yudikatif dan legislatif. Dipanggil oleh Allah. Agar apa? Agar menjalankan tupoksinya dengan benar, menjalankan amanah kepimimpinannya dengan benar, tidak menyimpang, tidak durhaka, tidak membuat anomali, terutama anomali di bidang politik, ekonomi, hukum, agar mereka taat dan tunduk pada aturan Allah. Tapi mereka membangkang, mereka buat anomali, penyimpangan, melanggar, baik melanggar ketentuan Allah, ketentuan syariat Allah yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, termasuk melanggar kesepakatan bersama, masih dipanggil oleh Allah. Artinya Allah begitu sayangnya kepada hambanya sebelum dihancurkan itu. Tapi manusia masih tetap dablek istilahnya. Oh, bukan dablek bahasa ini. Tetap mokong, tetap durhaka, tetap menyimpang. Ya. Padahal sesungguhnya Allah mudah menghancurkan sebuah bangsa, sebuah umat, cukup dengan kun fayakun, selesai, kholas, hancur negeri itu. Kalau dalam bahasa lagu model itu rungkat, ya, ya rungkat, ententean ya, dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya, dipanggil agar mereka taat dan tunduk, tapi mereka tetap menyimpang. Akhirnya
berlakulah ketetapan Allah, keputusan Allah, kehendak Allah, iradah Allah, maka negeri itu, bangsa itu, umat itu dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Sumanu berendali. Apakah Indonesia menuju ke sana? Tergantung sesungguhnya umat Islam. Karena sebagai mayoritas. Tetapi faktanya kita menjadi minoritas di dalam kekuasaan. Ya. Umat Islam termarginalkan, terpinggirkan hampir di seluruh aspek kehidupan. Pertanyaan besarnya adalah limada ta'khirul muslimuna wa limada taqaddama ghairuhum. Kenapa sekalian umat Islam dalam kondisi termarginalkan, terpinggirkan, terbelakang, ya, sementara umat ghairul Islam dalam kondisi begitu maju, begitu pesat. Menurut Syarif Asyalan dalam kitabnya itu disebutkan umat Islam mengalami kemunduran, kemacetan, dan keterbelakangan itu disebabkan karena umat Islam menjauhi Al-Quran dan As-Sunnah, menjauhi yaitu Al-Islam. Ya, anak-anak kita dijauhi dari Al-Quran, anak-anak kita dijauhi dari masjid, tidak mengenal Islam secara benar. Ini fakta. Ya. Artinya hancurnya sebuah bangsa, sebuah umat itu terletak kepada pemimpin sesungguhnya. Karena tidak bisa menjalankan amanah kepimpinannya. Dan ketika kita bicara tentang kepimpinan di dalam Islam, konsep kepimpinan di Islam, betapa pentingnya amanah kepimpinan itu juga dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata alas samawati wal ard wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wasfaqna minha wahmalal insan innahu kana dzuluman jahula. Sesungguhnya Allah telah memberikan amanah kepimpinan. Ternyata menurut ayat ini, surat Al-Ahzab 72 ini, pertama kali yang ditawari oleh amanah ini bukan manusia, bukan insan, tapi makhluk-makhluk besar yang senantiasa taat, tunduk, patuh, nggak pernah membangkang, nggak pernah durhaka, senantiasa sami'na wa ata'na, senantiasa taat dan tunduk kepada perintah Allah, nggak pernah bangkang. Tetapi makhluk besar itu paham, karena tidak mampu memikul amanah yang berat itu. Dan sungguh amanah itu memang berat. Yang dimaksud makhluk besar ini menurut firman Allah, surat Al-Ahzab 72 adalah langit, bumi, dan gunung-gunung. Atau alam semesta ini adalah junduwo-junduwo, tentara-tentara Allah. Apakah itu petir, apakah itu air, apakah itu debu, apakah itu api, ya, besi, semuanya yang ada di semesta alam ini adalah junduwo, tentara-tentara. Tinggal Allah menggerakkan. Ya. Diberi amanah nggak siap karena betapa beratnya amanah. Kemudian qadarullah, amanah itu diterima oleh manusia. Ya. Kemudian dilanjutkan innahu kana dzuluman jahula. Sungguh manusia itu bodoh dan zalim. Ya. Disinilah pentingnya kita sebagai manusia harus paham untuk apa Allah menciptakan manusia ke planet bumi ini. Tidak main-main. Walaupun dunia isinya permainan, dunia isinya adalah drama, dunia isinya adalah sendakuro, ya. Tetapi Allah memiliki maksud dan tujuan yang mulia menciptakan kita manusia ini ke muka bumi ini dalam rangka apa? Tentu yang pertama, sadarilah bahwa manusia diciptakan Allah ke muka bumi ini tidak lain sebagai abdilah, sebagai hamba Allah yang tugasnya adalah beribadah kepada Allah, berbakti kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Artinya semangat kita adalah sebagaimana firman Allah, tugas manusia itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Apapun peran kita, status kita yang kita miliki, jabatan, pangkat, kedudukan, dan popularitas apapun yang kita miliki, semuanya harus bermuara yang dimaksud adalah
menjadikan Allahu ya tuna. Allah adalah tujuan kami. Goalnya adalah mencari ridho Allah, bukan mencari ridho nas. Apa kita sebagai dosen misalnya, iya Ustaz ya, apa kita sebagai kepala rumah tangga, ya, sebagai ketua takmir, sebagai ketua ranting, direktur, kerja di perusahaan, di pabrik, sebagai seorang nelayan, sebagai seorang petani, apapun prosesnya, semuanya harus dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Ya, termasuk kita sebagai kepala rumah tangga harus niatnya berumah tangga harus dalam rangka beribadah kepada Allah. Termasuk istrinya dalam rangka beribadah kepada Allah. Semuanya beribadah kepada Allah. Ya, tentu agar syarat ibadah diterima oleh Allah tentu yang pertama adalah ikhlas karena Allah dan ittibailah Rasulullah SAW. Baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairi mahdoh harus mengikuti aturan yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Beribadah, dan sehingga jumhur ulama mengatakan bahwa ibadah, apa itu yang dimaksud ibadah di sini dalam konteks yang luas, tentu yang dimaksud dalam ibadah di sini adalah al ibadatu hiya ta'atullahi azza wa jalla fima umira wal intihau amma. Jadi ibadah itu adalah sebuah proses dalam rangka apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, dalam rangka apa? Untuk menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larang-larangan. Itulah ibadah dalam makna luas. Ya. Yaitu taat dan tunduk pada aturan Allah. Dan goalnya orang beribadah adalah bagaimana kita menjadi orang-orang muttaqin, jadi orang yang beriman dan bertakwa. Kalau kita sudah beribadah benar, goalnya dalam rangka menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka yang muncul semangatnya adalah kul innas sholati wa nusuki wa mayaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Mari kita evaluasi. Kita yang sudah beragama Islam, ada yang kepala 3, ya, ada yang kepala 4, kepala 5, bahkan ada yang kepala 6, nggak ada ini ya, kepala 6 ya. 60 ke atas, nggak ada insya Allah. Mari kita evaluasi, sudah benarkah kita dalam roadmap kehidupan seorang muslim itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah? Mari kita evaluasi. Ya. Sehingga semangat kita juga adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, kita menyembah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Di sini ada unsur akidah, ada unsur tauhid, ada unsur keimanan, tidak ada unsur kesyirikan dan kemusyrikan. Ya, idealnya seperti itu. Ya. Yang kedua adalah apa Allah menciptakan manusia ke muka bumi ini? Di samping kita beribadah kepada Allah, yang kedua ini yang kadang-kadang manusia lupa, yaitu untuk apa? Menjadi hamba yang abdan syakuro, menjadi hamba yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah. Termasuk pada malam hari ini kita diundang oleh Ustadz Fauzan Edi, gitu. Pak Edi ya, panggilannya Pak Edi, Pak Fauzan, Pak Fauzan, Fauzan, masya Allah. Fauzan itu artinya kemenangan, bisa diartikan kegembiraan. Ya, yang mengundang panjenengan sedoyo dalam rangka tasyakuran anaknya keberapa ini Pak? Kedua, masya Allah. Alhamdulillah saya anaknya masih 5 Pak. Istri masih 1. Ya, Alhamdulillah. Oh iya, anak saya 5, laki 4, 1 perempuan. Ya, ya, bersyukur di bawah mana itu. Jadi kita harus berusaha menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Inilah kelemahan manusia karena kita meremehkan, ya, melupakan kenikmatan yang diberikan Allah pada kita yang luar biasa ini. Termasuk pada malam hari ini. Kita pada malam hari diberi kesehatan oleh Allah, bisa duduk tenang, ya, bisa ada yang senden, ada yang sembujung, ya, tapi nggak ada yang rokokan, ya. Kalau di pengajian sebelah rokokan bebas, gitu, ya. Kita insya Allah enggak lah, ya. Kita bisa silo, bisa apa, ya, luar biasa ini, bisa menikmati udara, ya. Berapa
harga oksigen ya kalau kita nggak berapa ya, ya kan kenikmatannya luar biasa itu, ya bisa duduk, bisa bercengkrama, bisa saling apa ya, satu roh ini nikmat yang luar biasa. Apalagi nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat hati, nikmat kita diciptakan oleh Allah yang menjadi manusia yang sempurna ini, ya manusia sempurna, bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud, bisa apa ya, pokoknya bisa semuanya manusia itu ya, ya kan? Apalagi negeri yang kita cintai, NKRI ini, Indonesia, yang diberikan kenikmatan sumber daya alam yang luar biasa. Apa yang tidak ada di negara yang kita cintai? Lengkap, betul? Mulai dari kekayaan lautnya, dasar lautnya, mulai dari ikan, jenis ikan, besar ikan, warna ikan, mulai dari ikan gadul, ikan paus, ono. Betul nggak? Iya kan? Saya kemana ikannya? Iya kan? Siapa yang menikmati kayak di dasar laut itu? Belum apa lagi? Apa ya? Karang dan macam-macamnya itu ya. Termasuk di perut bumi ini. Mulai dari emas, perak, tembaga, nikel, kuningan, minyak, apa ya? Apalagi nikel sudah, emas sudah ya. Itu loh yang buat yang gas ya. Itu loh yang buat baterai yang rame di Rempang kemarin loh. Nikel ya. Nikel. Apa yang ada di Indonesia? Lengkap, Pak. Ya, belum lagi kekayaan flora, fauna, kekayaan buah-buahnya, mulai dari juwet sampai durian, dia. Pernah emang juwet ada yang muda-muda mas saya. Jangan-jangan gak ngerti juwet itu apa Pak ya? Ya, enak ada juwet, ada apa? Uni, ini loh, rukem ya. Rukem itu uni. Oh ya, uni Pak ya. Iya kan? Itu luar biasa. Rukem kalau di gini-gini kan, itu enak lagi. Kalau di mana langsung sepet gitu ya. Tapi kalau diusek-usek apa diusek Pak? Iya, itu lagi enak itu Pak. Itu kesana aku mulai cilik Pak. Rukem, juwet ya, sampai lambe ini gak karuan biru ya. Kalau kena baju, wetok wis ya. Mulai sana orang tua gara-gara ini juwet gitu ya. Lengkap Indonesia Pak. Belum udaranya, macam-macam, belum kekayaan tumbuh-tumbuhannya. Luar biasa Indonesia ini. Sehingga kita diingatkan oleh Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuksuha. Kalau sekiranya hambaku ini manusia ini menghitung nikmat yang telah kuberikan, termasuk nafas kita kita bernafas bisa karena ada udara. Karena ada manusia lupa. Coba lihat ke rumah sakit RSCA. Berapa harga tabung oksigen ini Pak? Kita gratis mulai procot sampai detik ini, betul? Coba kalau kita kalkulasi, kita hitung berapa juta, bahkan berapa miliar mungkin ya. Kita gratis Pak. Tugas kita hanya beribadah pada Allah, terutama adalah sholat berjamaah. Apalagi masjidnya, masjid Sang Surya, ya bersih putih, zamannya dulu militan, imamnya masya Allah bacanya, ya luar biasa, ya, enak bacanya, ya. Tak dulu jamaah kompak. Ini pengajian rutin dari rumah ke rumah tiap bulan, luar biasa ini Pak. Kalau di Malang hanya di Bareng, ranting Bareng yang ada kegiatan pengajian dari rumah ke rumah. Tapi nggak sebulan sekali, seminggu sekali, luar biasa. Di bawah pimpinan cabang Sukun ya. Ya. Kalau Sukun pengajiannya, kelihatan saya di PCO Sukun itu kajiannya tiap akad sekali di Masjid Asyuro, depannya Samsat, itu rutin Pak. Ya. Kembali ke laptop. Tadi sampai di mana dia? Oh ya, kenikmatan yang luar biasa itu. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya hamba itu menghitung nikmat yang telah kuberikan kepada hambanya, kepada manusia, pasti niscaya kamu tidak akan mampu menghitung. Walaupun dengan alat yang canggih nggak bisa kita ngitung, Pak. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Kalau hambanya bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan, akan ditambah nikmatnya. Tapi kalau mengingkari, maka sungguh ada pusat pedih. Ya, sangat dahsyat
siksaan Allah itu. Kita diingatkan oleh Allah. Saking banyak manusia yang melupakan, mengabaikan, meremehkan nikmat yang diberikan Allah, sampai kita diingatkan oleh Allah berulang-ulang. Yang terjawab dalam surat, ada ingat? Ar-Rahman. Surat yang terdiri 78 ayat, yang 31 ayat senantiasa diulangi-ulangi terus. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang datang dari Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, wahai manusia? Itu kan diingatkan oleh Allah, karena manusia suka melupakan. Orang Indonesia itu suka melupakan ya. Ya, ono kasus gede ini ketambahan ono kasus ini akhirnya lupa ya. Yang persoalannya besar, sehingga kita disibukkan dengan ijazah palsu misalnya. Ya kan? Gak mari-mari. Ya kan? Dibikin gaduh terus. Padahal sebenarnya sepele dan sederhana. Iki ijazahku, mana ijazahmu? Selesai kholas. Ya kan? Gampang sebenarnya. Gitu saja. Tapi mau dibuat gini, sehingga apa namanya? Ada namanya flying victim gitu kan? Iya. Ini terjadi nih. Siapa yang antara palsu dan tidak nih, oh alam soal tergantung pengadilan nanti. Persoalannya pengadilan yang bagaimana ini. Baris yang kemarin diumumkan ya. Ternyata kan tidak seharusnya bayangan saya itu mau mengundang kedua belah pihak gitu ya secara adil. Tapi itulah Indonesia Raya. Apa yang nggak bisa direkayasa, apa yang nggak bisa ditabrak hukum dan seterusnya. Ya, kembali ke laptop. Terlalu jauh nanti. Iya, artinya betapa banyak nikmat Allah yang berikan pada kita dan kita tidak bisa menghitung, dan kita diingatkan oleh Allah betapa banyak nikmat yang diberikan pada Allah. Maka tugas kita adalah harus menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, dan syukur itu harus dibuktikan dalam rangka untuk apa? Untuk ketaatan ketundukan kita kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan, terutama adalah sholat berjamaah di masjid. Kapan-kapan nanti kita bahas tentang masjid sebagai pusat peradaban umat Islam. Bagaimana itu ya nanti. Baik, yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, Allah menciptakan kita ke muka bumi ini tidak lain adalah sebagai khalifatul fil ard. Ini yang penting. Jadi sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai leader, sebagai imam, untuk apa? Mengelola dunia ini. Tidak hanya mengelola secara lokal, tidak hanya mengelola secara nasional, tapi kita diberi potensi Allah menjadi pemimpin internasional. Menjadi khalifah di muka bumi ini. Ayatnya adalah dalam surat An-Nur ayat 55. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihat lastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladzina min qablihim. Dan Allah telah berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang berbuat amal soleh, bahwa sungguh Dia akan menjadikan kalian umat Islam menjadi pemimpin secara internasional, pemimpin di muka bumi ini, sebagaimana kaum-kaum sebelumnya. Artinya apa? Potensi umat Islam itu sesungguhnya menjadi pemimpin. Tapi fakta menunjukkan siapa sekarang jadi pemimpin dunia? Israel Yahudi lanatullah. Siapa yang salah? Ya kita. Karena kita tidak mendalami Al-Quran. Kita kurang mengaji Al-Quran, kurang mendadaburi Al-Quran. Ya. Karena kita menjauhi Al-Quran. Ya. Kita jauh dari masjid. Bukan di sini saya maksud gitu ya. Ya. Kalau kita Al-Quran dan masjid itu akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Minimal dalam diri kita itu adalah semangat kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Itu yang penting. Termasuk diri kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang abi, sebagai takmir, sebagai kepala sekolah misalnya, sebagai pemimpin perusahaan, bekerja apapun yang namanya, itu akan diminta pertanggungjawabannya. Maka tugas seorang pemimpin itu sangat berat.
yaitu bagaimana kita melayani, mengurus dan mensejahterakan rakyatnya, mensejahterakan umatnya yang dipimpin. Ya. Lantas tugas utama pokok pemimpin itu di samping yang tadi saya katakan adalah bagaimana pemimpin itu adalah menyampaikan risalah Islam ke tengah-tengah umat yang saat ini mengalami kekeringan spiritual, yang saat ini mengalami defisit moral, yang saat ini mengalami krisis moral hazard. Ya. Indonesia ini darurat moral, krisis moral atau defisit moral. Maka tugas seorang pemimpin tidak lain adalah menyampaikan risalah Islam dalam rangka apa? Membangun peradaban umat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan kegiatan seperti ini. Dimulai dari hal-hal yang kecil ini, dimulai dari kajian-kajian pimpinan ranting ini. Ya, bagaimana pengajian ranting ini rasanya rasa nasional. Ini harus dikemas, disusun, dibuat desain strategi dakwah di masjid nanti. Ketika kita membahas tentang masjid sebagai pusat peradaban umat Islam, ya, itu penting. Ya. Tentu semangat kita ketika kita bicara tentang dakwah, pentingnya dakwah adalah wal takum minkum ummatu yad'una il khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhaul munkar wa ulaika hum muflihun. Dan ada di antara sekalian umat untuk apa? Untuk senantiasa mengelola dan memilih dakwah. Dakwah amal ma'ruf nahi munkar harus dikelola secara profesional, secara rapi, secara bagus, secara api, ya. Tidak dakwah itu mengisi waktu ala kadar, tapi bagaimana dakwah itu harus disusun dengan baik strateginya. Karena saat ini umat Islam masih belum memiliki peta dakwah di Kota Malang. Termasuk di kabupaten kita belum memiliki peta dakwah, termasuk di Batu. Maka perlu kumpul PDM kota, PDM Batu, PDM kabupaten, bagaimana merancang strategi peta dakwah di Malang Raya ini. Kita masih kalah dengan orang Kristen, maaf. Orang Kristen dengan sekian gereja, dengan sekian pendeta, dia memiliki database yang akurat, yang kuat, yang datanya itu lengkap. Sampai nama-nama tokoh-tokoh kita, nama para ustadz-ustadz kita, baik yang dianggap ustadz yang radikal atau yang tidak, itu mereka punya. Ini Islam yang garis keras dan sebagainya. Mereka punya datanya, tahu sealamati, kita nggak punya. Ya, maka perlu manajemen dakwah, manajemen masjid ini penting nanti dalam kesempatannya ini kalau mau diundang lagi misalnya. Baik, kembali ke laptop. Jadi pentingnya dakwah. Saat ini saya katakan Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja. Sepakat? Sepakat. Bahkan menurut saya di Indonesia saya dalam kondisi hancur-hancuran, rungkat. Maaf kalau saya terlalu ya. Tapi ini fakta. Ya. Justru ini kesempatan kita, bagaimana peran kita harus kita tunjukkan. Semangat kita adalah wala tahinu wala tahzanu wa antumul launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah wahai umat Islam kau merasa tidak memiliki kekuatan. Dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang mukmin. Dan Allah akan memberikan kemenangan jika kamu adalah orang-orang mukmin. Mafhum mukhalafahnya, maka kita harus berusaha menjadi orang mukmin, bukan muslim. Ya, beda muslim dan mukmin. Mukmin itu lebih tinggi, mutakin lebih tinggi daripada muslim. Dan kemenangan akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul launa in kuntum mu'minin. Ya, itu. Maka apa kata Rasulullah SAW ketika kita melihat di Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja, dalam kondisi Indonesia di persimpangan jalan, dalam Indonesia di tikungan yang terjal, tikungan yang ekstrim, darurat narkoba, darurat narkoba gitu ya. Apa narkoba? Itu bahasa Malang itu ya. Di Indonesia darurat narkoba, darurat LGBT, darurat prostitusi, darurat judi online, apalagi darurat korupsi. Korupsi sekarang ini, Bapak yang dimuliakan Allah, kalau dulu korupsinya itu di bawah meja, ya sekarang di atas meja, meja di bawah. Dan tidak hanya jumlahnya jutaan, Pak. Tidak hanya miliar, sekarang apa?
triliunan, Pak. Luar biasa Indonesia ini, Pak. Hebat ya. Ya. Korupsinya sekarang triliunan. Ya. Ini fakta bukan hoax gitu ya. Disinilah maka pentingnya pemimpin tadi. Pemimpin yang cerdas, yang berani, ya, yang memiliki ilmu, yang paham tentang persoalan keumatan di bangsa. Sekarang sudah saya tampil di depan. Ya, itu. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika kamu melihat kemungkaran, kemaksiatan, kedoliman, dan ketidakadilan di mana-mana yang sudah mengepung, maka Rasulullah mengatakan, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalikal adaful iman. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, melihat kemungkaran, ketidakadilan, kemaksiatan. Sekarang kemaksiatan tidak hanya bimana zina yang selama ini kita ketahui, tapi kemaksiatan yang dasar adalah kemaksiatan yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kemaksiatan di bidang politik karena tidak ada keadilan. Kemaksiatan di bidang ekonomi karena tidak ada keadilan, apalagi kemaksiatan di bidang hukum yang saat ini belum ditegakkan suprematisme secara tegak dan secara seadil-adilnya. Hukum tebang pilih, pilih kasih, dan ujung-ujungnya adalah NPWP. Nomor biro, wani biro. Markus Maklar, kasus. Ya kan? Ini fakta. Sekarang ini yang namanya sila pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa hampir hilang. Ya, yang muncul sekarang ini adalah keuangan yang maha kuasa. Sementing fulus. Oh, posisi persoalan di Indonesia enggak saya dengan fulus. Hukum bisa ditabrak, bisa diotak-atik, ya, direkayasa di negeri yang kita cintai ini, Indonesia Raya. Tapi kita nggak boleh putus asa, ya, harus tetap bergerak, berdakwah, ya, baik dakwah secara fardiyah, dakwah secara ijtimaiyah, lembaga, masjid harus digerakkan semua sehingga masyarakat sipil ini harus bangkit dan bersatu melihat kemungkaran yang sudah masif, terstruktur dan sistemik dan brutal. Ya. Kan itu tantangan dakwah kita ini. Artinya apa? Tantangan dakwah ke depan umat Islam semakin hari tidak semakin ringan, semakin berat dan semakin complicated. Terutama sekarang ini di media sosial sudah terjadi yang namanya hujul fikri, perang pemikiran, perang ideologi sudah bermain di media sosial. Maka dibutuhkan rijalul dakwah, dibutuhkan ranting yang progresif, takmir yang progresif, jamaah yang progresif, dan revolusioner yang menggerakkan. Baru ada perubahan negeri yang kita cintai. Ranting kalau progresif, jamaahnya progresif, masjidnya juga progresif, fa insya Allah tantangan dakwah apapun bisa kita atasi. Dibutuhkan kekompakan jamaah. Kekuatan jamaah itu penting. Itu dia, mulai dari masjid. Kata Rasulullah, apabila kamu melihat kemungkaran seperti itu, maka adalah kamu rubah dengan apa? Rasul mengatakan dengan biyadihi, dengan tangan, dengan kekuasaan, the power of politik, kalau bahasa sekarang ini. Umat Islam harus melek politik, nggak boleh buta politik, nggak boleh a priori politik. Tapi yang dimaksud dengan politik di sini adalah politik keadaban, bukan politik pragmatisme yang ujung-ujungnya adalah fulus, tidak. Tapi politik yang disebut dengan siasa syariah, politik yang santun, yang bermoral. Islam tidak bisa dipisahkan dengan politik. Ya, di dalam kitab Al-Kamus Sultaniyah, karena Imam Besar Mawardi disebutkan tujuan politik itu dalam Islam adalah yang pertama adalah iqamatuddin, menegakkan agama Islam di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, di tengah bangsa, dan di tengah-tengah masyarakat global. Islam harus hadir. Islam tidak hanya ibadah mahdo, Islam tidak hanya mengurusi ibadah ritual, tapi Islam juga mengurus ibadah ghairul mahdo. Islam tidak hanya sholat, tidak hanya haji, tidak umroh, tidak hanya puasa. Islam bicara politik, Islam bicara ekonomi, Islam bicara hukum, Islam bicara militer, Islam bicara sains dan teknologi, Islam bicara seni, Islam bicara budaya, bicara sosial, dan seterusnya.
Islam adalah agama universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat. Tidak ada satupun yang lepas dari ajaran Islam. Itulah yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin. Ya. Itu. Jadi harus dirubah dengan apa? Kekuasaan. Maka ulama dan umara tidak bisa dipisahkan. Ya, harus kolaborasi, harus sinergi, harus ada amal jama'i. Jangan dibenturkan antara ulama dengan umara. Ya. Yaitu kekuatan politik umat Islam harus berada di tengah-tengah pusat kekuasaan, di eksekutif, di istana, di yudikatif, dan di legislatif. Umat Islam harus ada diaspora, pembagian peran dan kekuasaan. Ya. Jangan anti terhadap pemerintah. Justru kita harus masuk di pemerintahan. Anak-anak kita, orang yang jadi militer, orang yang jadi polisi, orang yang jadi hakim, orang yang jadi apa, harus disebar umat Islam masuk di seluruh kehidupan kekuasaan itu. Kalau kekuasaan itu tidak dikuasai umat Islam, maka akan diisi oleh kaum liberalisme, sekulerisme, kapitalisme, sosialisme, neokomunisme, dan syiaisme, dan isme lainnya. Sekarang dalam kondisi kuat, dalam kondisi bersatu, dalam kondisi berkoalisi. Siapa yang salah? Umat Islam kalau tidak bersatu. Maka menjadi bulan-bulanan. Bukan persatuan, akan terjadi persatian nanti. Ya kan? Loh betul. Ya. Umat Islam bersatu, Pak. Kalau enggak, hilang udah. Wong sekarang ini, menurut apa? Indonesia Watch apa ya, yang di UGM ya? Ada yang namanya PKI gaya baru. Itu bukan isu, itu fakta, Pak. PKI sudah masuk sudah nyebar di beberapa kekuasaan, Pak. Di istana ada, di parlemen ada, di legislatif ada sekarang. Ya. Bahkan tidak malu-malu orang PKI sekarang ini. Bahkan di dalam bukunya menulis, saya bangga menjadi orang PKI. PKI di parlemen, saya itu sing DPD. Iya, FK Citaning. Iya. Itu warna yang berwarna itu, Pak. Bangga dia. Sementara kita malu umat Islam itu. Gak ada rasa ishadu bi anna muslimin. Saksikan kami orang muslim. Rodo rendah diri umat Islam. Ada penyakitnya namanya imperi kompleks, ya. Rasa rendah diri umat Islam. Pada ayatnya jelas wala tahinu wala tahzanu. Saya gak percaya diri umat Islam dengan Al-Qur'annya ini. Sementara mereka bangga. Ya. Jadi dengan kekuasaan ini penting. Kalau nggak mampu dengan kekuasaan, kata Rasulullah SAW, hendaklah dengan lisan. Lisan inilah kekuatan ulama, kekuatan kiai, kekuatan habaib, kekuatan syekh, kekuatan ustadz, kekuatan aktivis menjadi dakwah. Rijal dakwah ini harus bergerak, menyuarakan kebenaran, terutama di media sosial. Kalau nggak mampu dengan kekuasaan, nggak mampu dengan lisan, maka yang terakhir kata Rasulullah SAW, hendaklah dengan hati, ada penolakan, minimal mengingkari atas kemungkaran itu. Dan hati itu adalah selemah-lemah iman. Ya. Terus kita dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman. Kita dipanggil orang yang beriman. Ya, aktivis masjid, aktivis ranting. Ya, dipanggil oleh hai orang yang beriman. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan, perdagangan atau transaksi muamalah yang dapat menyelamatkan kamu dari adab yang pedih. Ternyata tijarnya di sini bukan bermakna ekonomi yang sifatnya mencari profit oriented, mencari keuntungan duniawi, materi, fulus, tidak. Tapi hendaklah kalian beriman kepada Allah. Akidah, tauhid, dan keimanan. Dan hendaklah kalian beriman kepada Rasulullah SAW. Meyakini akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu al-Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk apa? Al-Quran, As-Sunnah yang dibawa Rasulullah SAW
di planet bumi ini tidak lain adalah sebagai petunjuk, sebagai manhajul hayat, konsep kehidupan untuk manusia, untuk mengatur dirinya, mengatur keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia. Ya. Dan Al-Quran dengan Islam diturunkan ini tidak lain adalah untuk memenangkan di atas agama-agama lain. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus nabinya, yang telah mengutus Rasulullah SAW sebagai utusannya untuk apa? Untuk hadir di muka bumi, membawa risalah Islam sebagai petunjuk dan untuk memenangkan di atas agama-agama lain. Maka kita harus bangga menjadi orang Muslim. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi, tidak ada yang meningginya. Maka anak-anak kita harus doktrin betapa pentingnya merasa bangga dengan Islam. Ishadu bi'ana muslimin. Tadi saya katakan tadi. Saksikan kami ini orang Muslim. Saya bangga menjadi orang Muslim. Saya bangga menjadi remaja Masjid Sang Surya. Ya. Saya bangga menjadi takmir Masjid Sang Surya. Yang progresif, yang militan, yang ditunggu oleh umat. Apa namanya? Gerakannya. Ya. Baik gerakan taklimnya yang sifatnya keilmuan, gerakan sosialnya dengan lazismunya, berkolaborasi itu harus. Ya, kita punya lazismu. Ya, insya Allah dana banyak ya. Karena ini masih wilayah kabupaten ya. Kabupaten berarti lazismu kabupaten. Ya. Harus digerakkan, harus berkolaborasi. Dakwah yang menyenangkan, yang menggembirakan, termasuk yang menyantuni kaum duafa, termasuk beasiswa, itu bagian daripada dakwah kita. Sehingga kita tidak hanya omon-omon, tapi berjuang di lapangan temenan gitu. Islam tidak hanya iman, tapi harus ada amal soleh. Itu harus kita buktikan. Saya kira itu sebagai pemanasan kajian perdana kita pada malam hari ini di rumah Bapak Fauzan Edy yang digerakkan, yang dimotori oleh Forum Silaturahim Ranting Perumahan IKIP Tegalgondo yang dimulakan Allah. Demikian sebagai mukadimah sekaligus pemanasan. Barangkali ada sisa waktu kita manfaatkan untuk sharing, kita diskusi. Kami serahkan kepada moderator. Monggo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.